Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian yang sedang nonton video ini diberikan kesehatan selalu. Hai teman-teman, udah sepekan aku nggak upload video karena kebetulan aku lagi dikasih nikmat sakit sama Allah. Tapi alhamdulillah cuma sakit tenggorokan ringan dan papil atau batuk pilek. Seperti yang kita ketahui ya, cuaca saat ini tuh lagi gak gampang ditebak. Kadang siangnya panas terik, malamnya hujan, atau hari ini panas terik, besoknya hujan deras. Alhasil daya tahan tubuh kadang drop. Mungkin di antara kalian juga ngerasain. Buat kalian yang lagi ngerasain juga dampak dari perubahan cuaca saat ini, yang lagi meriang, batuk pilek, radang tenggorokan, banyak-banyak istirahat, penuhi cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup, dan semoga sakit yang sedang kita rasakan saat ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita ke kalian salah satu kegiatan yang lagi aku coba rutinin, yaitu sholat tahajud. Jadi di jurnal ibadah yang aku jelasin di video kemarin, di sana ada list-list yang aku coba rutinin setiap hari. Nah, salah satunya tuh sholat tahajud ini. Menurut aku, amalan sholat tahajud ini adalah langkah awal aku untuk memperbaiki hubungan aku dengan Allah. Jadi awal ceritanya tuh gini. Dulu aku ngerasa kosong, merasa hidup stuck, sering merasa minder, gelisah tentang masa depan, dan overthinking yang terus-menerus tentang hidup. Dan aku tahu ini tuh gak baik buat kesehatan mental aku, sampai akhirnya aku mikir, kalau aku gak berubah sekarang, aku akan terus terjebak di situasi ini. Sampai aku coba pelan-pelan perbaiki sholat wajib aku, dan aku buat jurnal ibadah harian aku. Dan menurut aku, jurnal ibadah ini membantu aku banget sebagai langkah awal memperbaiki hubungan aku dengan Allah. Di mana di jurnal tersebut ada target harian yang harus aku lakukan secara berulang setiap harinya, dan membuat aku secara gak sadar sedang memperbaiki hubungan aku dengan Allah. Salah satunya dengan sholat tahajud ini. Apalagi setelah aku tahu keutamaan sholat tahajud ini, aku jadi tambah semangat. Jujur, aku tuh sebelum menjadikan sholat tahajud sebagai rutinitas harian, saat ini, aku sholat tahajud bisa dihitung jari dalam 1 bulan bahkan 1 tahun. Kadang aku sholat tahajud hanya karena menginginkan sesuatu dan meminta Allah mengabulkannya. Kadang juga gak tahu diri antara permintaan sama effort yang aku berikan ke Allah gak sebanding. Aku mintanya banyak, tapi effort aku ke Allah itu gak seberapa. Kan kayak kurang ajar banget ya. Dan saat ini aku mulai sadar kalau aku lagi butuh sesuatu, aku juga usahakan beri sesuatu ke Allah semampu aku. Walau dengan memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, dan mengerjakan hal-hal baik yang Allah suka, agar effortnya aku sama besar sama yang nanti aku minta ke Allah. Sholat tahajud itu ibadah malam yang penuh keajaiban, tapi juga penuh tantangan. Untuk bangun di /3 malam setiap hari atau seminggu 3 kali itu berat loh. Dimana waktu orang sedang lalap-lalapnya tidur dan harus bangun, jujur rasanya berat banget. Tapi aku yakin selama ada niat yang kuat, pasti bisa. Rasa malas itu hal yang wajar, tapi kalau rasa malas itu sudah menguasai pikiran kita dan tubuh kita, perlu banget dirubah. Ada kalanya rasa malas harus dipaksa, dan aku juga dulu awal-awal malas banget, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun rasanya berat sekali. Kalian tahu gak, ternyata di waktu seperti itu kita lagi berperang dengan setan dengan cara diikat. Kalau kita beranjak dari kamar tidur, setan melepas satu ikatannya. Kalau kita berwudu dan menunaikan sholat, lepaslah semua ikatan dari setan. Jadi niat dan tekad kunci utama untuk bisa sholat tahajud. Awal-awal aku ngelakuin sholat tahajud ini supaya Allah tenangkan hati aku dulu, agar aku gak overthinking terus.
Aku curhatin semua unek-unek aku sama Allah, aku deep talk sama Allah, dengan suasana yang hening, hanya ditemani suara cangkrik aja. Rasanya benar-benar kayak aku dekat banget sama Allah, kayak Allah dengerin setiap keluh kesah aku. Dan aku gak pernah ngerasain setenang ini. Dan sejak saat itulah aku jadi mulai membiasakan diri curhat ke Allah tentang semua unek-unek yang aku rasain di sepertiga malam. Walau hanya seminggu 3 atau 4 kali. Setidaknya lebih baik daripada enggak sama sekali. Aku juga nemu quote yang menurut aku pas banget. Bunyinya gini, bicaralah kepada Allah dan ceritakan masalahmu, karena hanya Allah yang dapat menyelesaikannya. Bahkan ketika kamu tidak dapat mengungkapkan doamu dengan kata-kata, Allah mendengar hatimu. Dan aku percaya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi solusi dari semua masalah kita. Dampak terbesar yang aku rasain setelah mencoba merutinkan salat tahajud ini, pertama, hati jauh lebih tenang, overthinkingnya berkurang, jauh lebih produktif dan positif, ada aja rezeki yang datang, dan yang pasti lebih merasa dekat sama Allah. Oh ya, disclaimer ya, video ini bukan tentang aku yang sudah sempurna, tapi tentang perjalanan dari yang hampir tidak pernah sholat tahajud sampai sekarang berusaha menjadi rutinitas harian. Jadi buat kalian yang saat ini lagi banyak masalah hidup dan gak tahu harus bagaimana, mau curhat ke orang lain pun rasanya ragu, saran aku coba dulu deh sholat tahajud di keheningan sepertiga malam. Kamu bisa curhat sama Allah, kamu bisa minta sama Allah, insya Allah Allah kasih solusinya. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Curhat aja, entah itu masalah kerjaan, usaha, jodoh, dan lainnya ke Allah, pasti kamu akan tahu perbedaannya. Daripada kalian curhat sama teman, apalagi sama orang yang kalian gak kenal, kadang mereka cuma jadi pendengar yang baik, atau kasih nasihat saja, tapi kalau curhat ke Allah pelan namun pasti, Allah akan kasih solusinya. Jadi semangat perbaiki diri dan coba sholat tahajudnya. Oh ya, mungkin di video selanjutnya aku bakal bahas cara aku bikin strategi buat bangun malam untuk sholat tahajud. Jadi buat kalian yang belum subscribe sekarang dan nantikan video selanjutnya. Oke, sepertinya sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.